Kemarin kalau pertanyaan terakhir, kalau boleh menggunakan jawaban kolom literasi digital. Tunggal. Jawabannya pun membangun kesadaran kritis, dan yang kedua itu mendorong partisipasi aktif, 3 menumbuhkan kepedulian sosial, 4 mempersiapkan pemimpin masa depan, 5 menghindari manipulasi politik. Dan yang kedua, yang pertama membangun partisipasi warga aktif, yang kedua kampanye yang damai dan bermartabat, ketiga netralitas penyelenggaraan dan aparat keamanan, dan yang keempat penggunaan teknologi untuk transportasi, kelima menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bahan literasi di atas merupakan salah satu usaha pendidikan politik bagi pelajar. Berikan penjelasan bagaimana pentingnya pendidikan politik bagi para pelajar. Menurut saya, melalui pendidikan politik, siswa dapat memahami esensi dari demokrasi itu sendiri, memperoleh pengetahuan tentang hak-hak mereka sebagai warga negara, dan memahami peran mereka dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Selanjutnya, pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Bagaimana harapan kalian untuk pesta demokrasi ini? Harapan saya untuk pesta demokrasi pemilihan kepala daerah 2024 yaitu antaranya ada proses yang jujur dan adil, partisipasi pemilih yang tinggi, tertib dan damai tanpa adanya konflik, terpilihnya pemimpin yang berkualitas dan memberikan bukti nyata terhadap perubahan yang lebih baik, dan yang terakhir penegakan hukum yang tegas. Wabarakatuh. Saya akan membacakan literasi tentang PGRI. Yang pertama, pendidikan politik penting bagi para pelajar karena bisa memberikan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta membantu mereka berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam kehidupan politik. Yang kedua, semoga para politik selalu amanah, dapat membangun infrastruktur yang baik, dan dapat mensejahterakan masyarakat. Dan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tentang materi literasi yang baru saja dijelaskan, dan tema literasi hari ini yaitu tentang pendidikan politik. Kemudian sebelum itu saya akan memberikan tanggapan saya tentang asas-asas pemilu untuk masa politik, yaitu ada yang pertama itu berjudul, langsung, umum, kemudian bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan kemudian saya ingin membahas tentang soal yang diberikan saat materi literasi tadi. Pendidikan politik penting bagi para pelajar karena siswa dapat memahami esensi demokrasi, memperoleh pengetahuan tentang hak-hak mereka mengenai warga negara, dan memahami peran mereka dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Kemudian harapan saya dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 adalah dapat berjalan sesuai dengan asas pemilu di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terdapat pada bab 7. Untuk aturannya sendiri yaitu menurut pasal 280 ayat 1 yang diantaranya yang pertama adalah dilarang untuk mempersoalkan Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Yang kedua adalah melakukan kegiatan yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Yang ketiga, melakukan diskriminasi terhadap SARA. Yang keempat, menghasut atau mengadu domba. Yang kelima, mengganggu ketertiban umum, mengintimidasi atau mengancam kelompok tertentu, dan merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye. Yang terakhir, 8, ada penggunaan lingkungan tempat ibadah, lingkungan pendidikan, dan lingkungan pemerintah. Yang ke-9 ada penggunaan tanda gambar selain dari peserta pemilu. Yang 10 ada memberi atau menerima money politik. Untuk larangannya sendiri terkadang bisa kita lakukan dengan ketidaksadaran atau dengan ketidakpahaman. Pelanggaran bagi larangan kampanye dapat menjadi pidana pemilu yang bisa menjerat kita selaku masyarakat umum ataupun peserta kampanye. Hukumannya dapat berupa penjara paling lama 2 tahun dengan denda sebesar 24 juta rupiah
yang tercantum dalam pasal 521 dan 523 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.